Sayyid ayahnya meninggal. Sayyid ini termasuk ahli waris dari ayahnya. Nanti Sayyid yang akan mewarisi harta ayahnya salah satunya. Karena nanti ada ibunya. Ya, kalau Sayyid berarti ada ibu. Tapi kalau ayah berarti ada istri. Ya. Oke, Sayyid adalah orang yang disebut sebagai dawil furud. Nanti ada adiknya. Ya gitu. Dawil furud itu ada dua. Ada golongan yang pasti mendapatkan harta warisan dan kedudukannya tidak pernah bergeser dari ahli waris yang lain. Contohnya siapa? Contohnya keluarga dekat nih, ibu, anak, ya, ibu dan anak nih. Ini yang paling dekat nih, yang paling dekat, ya. Kemudian ada yang mahjub. Mahjub itu seharusnya dia mendapatkan harta warisan, tapi karena tergeser oleh ahli waris yang lebih dekat kedudukannya. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, ini ada yang ketiga, ada dawil arkam. Ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sanak atau kerabat, keponakan atau saudara laki-laki seibu atau seayah, ya. Ada dawil asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya sisa dari hasil pembagian warisan. Misalnya gini, seorang ayah meninggal, kemudian sudah harta yang dimilikinya sudah digunakan sebelum dibagi warisan untuk biaya yang kemarin, ya, pemakaman, bayar hutang, bayar zakat, pengurusan mayat dan jenazah, kemudian sudah semua itu tuh amanah-amanahnya sudah ditunaikan. Nah, kemudian, asobah ini adalah tergantung, ya, banyak sedikitnya ahli waris. Yang keduanya adalah apa? Banyaknya sedikitnya harta yang dibagikan. Jadi asobah itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kadang-kadang juga nggak dapat, gitu ya. Nih, ini asobah. Ya, jadi sisa, ya, asobah itu sisa hasil pembagian warisan. Ya, makanya ini ayatnya dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ini harus dihafalkan oleh teman-teman semuanya supaya gampang nih, ya, harus dihafalkan. Nah, ini artinya. Nah, kemudian ini pembagian. Nah, teman-teman harus hafal nih. Nanti bisa dibaca dan diulang-ulang dan difahami. Karena ini suka kadang-kadang kalau yang belum paham repot juga mempelajarinya. Namanya dalam bahasa Arab, dalam kaidah fikih, dalam ilmu mawaris adalah furudul muqaddarah, yaitu ketentuan kadar pembagian masing-masing ahli waris. Seorang ayah meninggalkan satu orang istri, anak laki-laki satu, atau anak laki-laki dua, atau perempuan tiga misalnya. Nanti ada kedudukannya masing-masing, ya, kedudukannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, ini harus dipahami betul. Siapa yang pertama adalah yang mendapatkan setengah. Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki. Seorang orang tua itu punya anak perempuan, itu dapatnya setengah anak perempuan jika ayahnya meninggal. Ya. Ini ada yang chat, siap. Kenapa nih? Bentar. Oh iya, silahkan. Mau ambil laptop, monggo. Oke. Kemudian, seorang anak perempuan dari anak laki-laki bila tidak ada cucu laki-laki. Harus paham nih. Ya, harus paham betul, dipahami betul. Ya, nanti bisa dicoret-coret ya. Seorang saudara perempuan kandung, misalnya Adli, kakak punya adik perempuan. Nah, adiknya Adli itu dapat setengah, gitu, ya. Oke, seorang saudara perempuan seayah berarti apa? Betul nggak? Adiknya ayah. Ya. Suami bila istri yang meninggal tidak meninggalkan anak cucu. Jadi jika seorang suami istri, kemudian istrinya meninggal, ya, tapi tidak punya anak. Tuh, bayangin, dapat lagi deh tuh. Ya. Kemudian, suaminya
dapatnya setengah. Ini harus, pokoknya ini harus betul-betul nih. Nah, ini ada yang dapat seperempat. Ya. Suami, jika istri yang meninggal mempunyai anak. Tuh. Istrinya meninggal, dari hasil pernikahannya punya anak, misalnya Sayyid, anaknya 1. Nah, ayahnya Sayyid, gitulah bahasanya. Ini harus dipahami ya. Itu dapatnya seperempat, baik laki-laki ataupun perempuan, atau meninggalkan cucu, baik laki-laki atau perempuan, atau suami istri menikah, punya anak, anaknya sudah punya cucu. Bayangin. Istri dapat seperempat jika apa? Suami tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki atau perempuan. Suami istri ya, menikah, kemudian belum punya anak, tiba-tiba suaminya meninggal. Nah, gitu ya. Maka si istri dapatnya seperempat. Itu. Ini harus tahu ya. Pak Tajudin juga belum paham betul nih, tapi sedikitnya tahu lah, gitu ya. Makanya saya mau nanya juga sama Ustaz Fauzan nih, hitung-hitung cara menghitungnya ya. Jadi harus tahu. Nah, ini yang dapat 2/3. 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Suami istri menikah, punya anak 2 perempuan, maka 2 perempuan itu dapatnya 2/3. Ya. 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Suami istri menikah, punya anak laki-laki. Ya. Kemudian dari laki-laki itu punya cucu. Punya anak lagi, berarti cucu. Ya. Kayak saudara perempuan yang seibu, sebapak jika lebih dari 1, yaitu bibi, ya, kakak. Atau ayah kita punya adik atau punya kakak, baik ayah ataupun ibu punya adik dan punya kakak. Saudara perempuan yang sebapak, siapa? Ini bibi nih, ya, bibi atau paman, ya. Oke. Yang mendapat sepertiga ibu, ya, ibu ini dapat sepertiga. Jika apa? Jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Misalnya, suami istri menikah, punya anak laki-laki. Ya. Tapi anak laki-laki ini tidak punya cucu, betul nggak? Yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu. Oh, suami istri menikah, kemudian suaminya meninggal, tidak punya anak, ya? Atau dia punya anak tapi tidak punya cucu. Bingung ya? Bingung nih. Ini harus dipahami, makanya kenapa ini harus dipahami betul. Halo? Bingung ya? Ya, Pak, bingung, Pak. Iya, memang bingung. Nah, ini pokoknya nanti teman-teman baca saja ya, sambil belajar deh, atau teman-teman sambil browsing di internet, belajar dari referensi-referensi yang lain. Ya, ini dari referensinya dari buku fikih Said Sabiq ya, fikih sunnah Said Sabiq ya. Ini oleh karena itu teman-teman ini penting banget buat kita supaya apa? Supaya kita paham ya. Mungkin kalau hitung-hitungan insya Allah teman-teman paham dari sisi matematika ya, keilmuan teman-teman gitu ya. Ini ada yang dapat 1/6 ya. 1/6 siapa? Ayah atau ibu jika memiliki anak ya. Suami istri menikah, suaminya meninggal, ibu dapat 1/6. Ibu jika memiliki saudara laki-laki atau perempuan. Nenek dari ibu ini baca aja deh ya. Ini permasalahan yang muncul setelah harta warisan dibagi tadi. Adanya asobah. Sudah dibagi-bagi, tiba-tiba hartanya masih ada. Ini buat siapa nih? Ya buat asobah. Siapa asobah? Orang yang paling akhir. Ya, siapa? Biasanya anak laki-laki, anak bontot tuh. Ya, siapa anak bontot gitu ya. Al-Gharawain, yaitu 2 masalah aneh karena cara pembagian harta waris untuk ibu dan bapak menyalahi ketentuan umum. Ini hati-hati juga nih, ini harus dipahami juga. Aul ya, yaitu apabila jumlah bagian zabil furud melebihi jumlah pokok masalahnya. Ya, ini teman-teman semuanya. Ya.
Yang dapat asobah tadi siapa, Pak? Belum jelas saya. Asobah itu adalah, ya kita kembali ya, ini pengertiannya dulu ya, supaya insya Allah kita semuanya paham. Mana ya? Tadi dulu. Nah ini, ada dawil asobah ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena ada sisa hasil pembagian warisan. Jadi masih ahli waris, tapi dia, jadi asobah itu misalnya seorang suami istri menikah, suaminya meninggal, mempunyai 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Nah, udah dibagi tuh sama 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Hartanya masih ada. Nah, ini biasanya nih, asobah itu adalah anak paling bontot biasanya, paling akhir. Ya. Atau, tapi ini juga asobah itu bisa dibagi dari sisa hasil waris jika harta warisannya ada. Tapi kalau nggak ada, ya sudah, nggak ada gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu, kecil, Pak. Ya, biasanya seperti itu biasanya. Ya. Jadi Tapi nanti disepakati tuh pihak keluarganya gitu ya. Kemudian untuk besar kecilnya asobah itu tergantung ahli waris yang dibaginya ada berapa keluarganya. Kalau makanya nanti asobah itu jangan dibagi dulu tuh, jangan dibagi untuk saya asobah aja deh, gitu nggak bisa begitu ya. Jadi asobah itu harta sisa. Nah ini kan apa nih? Sisa hasil pembagian warisan. Ini asobah ya. Jadi asobah itu udah deh saya mau asobah aja, belum dibagi udah minta asobah, ya nggak bisa gitu. Nanti kalau nggak dapet gimana? Nggak boleh ya. Jadi banyak sedikitnya ahli waris. Jadi tergantung jumlah keluarga kita ada berapa gitu ya. Misalnya ayah meninggal, ada ibu, ibu itu siapa? Ya istrinya ayah. Meninggalkan siapa? Seorang laki-laki meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, misalnya 2 anak perempuan, itu harus dibagi dulu. Nanti kalau masih ada, nih nanti dibicarakan saja. Nih setelah dibagi, uangnya masih ada nih. Gimana dong? Gitu ya. Tuh. Seperti itu. Banyak sedikitnya harta yang dibagikan gitu ya. Jadi ini asobah nih. Jadi asobah itu keputusan terakhir deh. Ya, keputusan terakhir untuk dibagi harta warisan. Nah, ini asobah nih. Sisa setelah harta waris dibagi, sisanya kalau nggak ada sisa ya sudah, nggak usah dibagi-bagi, orang nggak ada, ya gitu aja. Jadi anak paling kecil ya, Pak? Ya. Dan bisa biasanya begitu tuh biasanya. Tapi kadang-kadang nanti anak paling kecil itu biasanya mungkin karena dia mungkin masih banyak tabungan misalnya, karena kan ini sisa harta warisan, tabungan sekolah buat biaya kuliah biasanya kayak gitu ya, masih banyak tanggungannya gitu, seperti itu. Oke, kemudian ini undang-undang waris di Indonesia ya, undang-undangnya nih. Nanti insya Allah saya bagikan materi ini ya untuk bahan ulangan. Kemudian teman-teman juga boleh mencari referensi dari browsing di internet, boleh browsing di internet terkait dengan hukum waris, banyak kok di internet. Tulis aja hukum waris, paroid, banyak deh pokoknya. Malah sekarang itu sudah banyak di Play Store itu ya, Play Store itu kalkulator cara menghitung ahli waris. Nanti kalau yang Pak Tajudin pernah lakukan itu misalnya yang ditinggalkan siapa saja misalnya. Yang ditinggalkan siapa, terus nanti kita disuruh memasukkan hartanya. Ya, misalnya harta yang ditinggalkan oleh si mayat, oleh ayah, misalnya oleh ayah, misalnya 48 miliar gitu misalnya, atau 48 juta, berapa pembagiannya, itu di Play Store banyak cara menghitungnya, udah otomatis tinggal dimasukkan siapa yang ditinggalkan oleh si ayah, misalnya ibu 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, langsung dihitung, masukkan hartanya berapa, langsung tuh pembagiannya, dan ada aplikasinya banyak sih ya. Ada yang menjelaskan detail banget kenapa
anak laki-laki dapat sekian. Kenapa laki-laki dapat misalnya 80 juta, dapat sekian gitu ya. Ada hitungannya. Ini undang-undangnya, insya Allah banyak referensi kok, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari Play Store, dari Google, dari macam-macam gitu. Ini memang harus mendetail banget. Ini mah tidak ada apa-apanya. Nih, contoh menghitung harta warisan ya. Contoh saja nih. Semoga sih keluar di ulangan. Seorang wafat, ini pasti laki-laki ya. Ayah meninggal gitu deh. Meninggalkan harta waris 24.000. Ini contoh biar gampang aja, nggak usah miliaran gitu ya. Ahli warisnya bapak, ya. Nah berarti yang meninggal siapa nih? Kakek, ya. Betul nggak? Bapak, ibu, ya. Kemudian 2 anak laki-laki, maka ini bapak dapatnya 1/6 kali 24, dapatnya 4.000. Ibu dapat 1/6, 4.000. Ya. 2 anak laki-laki asobah, sisa. Ya. 16.000 gitu aja cara membaginya ya. Ini yang penting teman-teman tahu ininya nih. Tahu apa namanya nih? Ini nih, yang ini nih. Pembagian 1/6, 2/3, setengah, 1/4. Ini harus tahu nih. Harus dihafalkan, ya. Contoh yang kedua, contoh yang kedua, harta warisnya 24.000, ahli warisnya ada istri, ibu, bapak, 2 anak laki-laki, maka nah ini istri dapat 1/8 gitu ya. Nanti kita bisa hitung sendiri deh. Ini Ustaz Fauzan memberi materinya ini saja sih. Nah ini, mana sih? Nanti insya Allah sih ini. Itu aja mungkin kita bisa coba-coba menghitung atau mempelajari dari, kalau yang lengkap itu yang memang di Google ada penjelasannya. Tapi kalau yang memang teman-teman mau belajar melalui Play Store, aplikasi Paroid, banyak deh pokoknya. Paroid tulis aja, atau cara menghitung warisan gitu. Ada keluar semuanya. Sudah banyak kok para pembuat aplikasi di aplikasi Play Store ya, seperti itu. Itu mungkin teman-teman semuanya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman ya. Yang belum mengirimkan makalah ada nggak? Makalah tentang pernikahan. Siapa teman-teman? Yang belum mengirimkan makalah pernikahan ada? Nanti Pak Tajudin. Oh iya, ketua kelasnya siapa ya? Adi. Riza ya? Apa siapa ketua kelasnya? Saya, Pak.